yang dinilai terkorup di dunia pada tahun 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP pada Kamis 2 Januari 2024. Di mana dalam daftar list tersebut salah satunya terdapat nama Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Latar belakang lembaga ini pun dikuliti publik, imbas memasang nama Jokowi, pemimpin terkorup di dunia. Melansir dari situs resminya OCCRP.org, OCCRP adalah salah satu organisasi jurnalisme investigasi kolaboratif terbesar di dunia yang basisnya di Amsterdam, Belanda. Diketahui OCCRP membuka donasi 10 sampai 1.000 dolar Amerika Serikat atau 162.207 rupiah sampai 16.220.750 rupiah per bulan bagi publik yang ingin mendukung aktivitasnya. Sumbangan diterima secara transfer, PayPal, atau berbentuk Bitcoin. OCCRP melaporkan memiliki aset mencapai 21.987.057 dolar Amerika Serikat atau sekitar 356,65 miliar rupiah pada tahun 2023. Organisasi ini menolak donasi dari pejabat terpilih, kandidat politik, partai politik, serta dana yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau merusak reputasi OCCRP. Dengan dukungan ini, mereka dapat melakukan berbagai kegiatan termasuk penerbitan hasil investigasi dan memberikan bantuan kepada jurnalis lokal. OCCRP mengungkapkan daftar organisasi yang bekerja sama sebagai donor atau penyandang dana jurnalisme investigasi. Berikut rangkuman Tribunnews.com terkait daftar yang dikabarkan sebagai donatur OCCRP. Selengkapnya untuk Anda. Presiden ke-7 RI Joko Widodo tak henti menjadi perbincangan publik pasca masuk dalam daftar tokoh terkorup 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Politikus Partai Nasdem Irma Suryani Sandiago turut mengomentari kabar tersebut. Menurut Irma, lembaga tersebut tidak bisa dijadikan acuan lantaran daftar nama diurutkan bukan berdasarkan data dan fakta. Daftar finalis ini ada setelah OCCRP meminta nominasi dari para pembaca, jurnalis, juri, dan pihak lain dalam jaringan global organisasi ini. OCCRP mengumpulkan nominasi melalui Google Form yang dibagikan sejak 22 November 2024 lalu. Irma beranggapan daftar tersebut juga dibuat lantaran pemerintahan Jokowi banyak bekerja sama dengan China yang memiliki konflik dengan Amerika Serikat. Adapun OCCRP berpusat di Amsterdam, Belanda. Pada 2024, OCCRP menerima dana dari 6 donatur pemerintah termasuk Amerika Serikat, Perancis, Swedia, serta sejumlah yayasan swasta yang mendukung jurnalisme investigasi. Sebelumnya diberitakan dalam daftar OCCRP, selain Jokowi, ada nama Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani. Dari nominasi tersebut, mantan Presiden Surya Bashar al-Assad mendapat titel sebagai Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi. Jokowi pun juga sudah menanggapi penilaian tersebut. Jokowi meminta pihak tersebut membuktikan jika ia dikategorikan sebagai orang paling korup.
Ini Pak ya, apa ada soal nominasi? Sudah ada NGO internasional yang menyebut Pak Jokowi salah satu dari tokoh terkorup di dunia gitu. Ada tanggapan orang ini Pak? Ya terkorup apa? Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan apa? Katanya dianggap memanipulasi sistem Ya, itu Pak. ada Sistem beberapa apa? kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi Ya sumber apa? daya alam. Ya apa? Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu Pak? Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis Pak? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tujuan jahat-jahat seperti itu. Ya. Publik masih membicarakan soal rilisnya daftar para tokoh yang dinilai terkorup di dunia pada tahun 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP pada Kamis 2 Januari 2024. Di mana dalam daftar rilis tersebut salah satunya terdapat nama Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Latar belakang lembaga ini pun dikuliti publik, imbas memasang nama Jokowi, pemimpin terkorup di dunia. Melansir dari situs resminya OCCRP.org, OCCRP adalah salah satu organisasi jurnalisme investigasi kolaboratif terbesar di dunia yang basisnya di Amsterdam, Belanda. Diketahui OCCRP membuka donasi 10 sampai 1.000 dolar Amerika Serikat atau 162.207 rupiah sampai 16.220.750 rupiah per bulan bagi publik yang ingin mendukung aktivitasnya. Sumbangan diterima secara transfer, PayPal atau berbentuk Bitcoin. OCCRP melaporkan memiliki aset mencapai 21.987.057 dolar Amerika Serikat atau sekitar 356,65 miliar rupiah pada tahun 2023. Organisasi ini menolak donasi dari pejabat terpilih, kandidat politik, partai politik, serta dana yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau merusak reputasi OCCRP. Dengan dukungan ini, mereka dapat melakukan berbagai kegiatan termasuk penerbitan hasil investigasi dan memberikan bantuan kepada jurnalis lokal. OCCRP mengungkapkan daftar organisasi yang bekerja sama sebagai donor atau penyandang dana jurnalisme investigasi. Berikut rangkuman tribunnews.com terkait daftar yang dikabarkan sebagai donatur OCCRP. Selengkapnya untuk Anda. Presiden ke-7 RI Joko Widodo tak henti menjadi perbincangan publik pasca masuk dalam daftar tokoh terkorup 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Politikus Partai Nasdem Irma Suryani Sandiago turut mengomentari kabar tersebut. Menurut Irma, lembaga tersebut tidak bisa dijadikan acuan lantaran daftar nama diurutkan bukan berdasarkan data dan fakta. Daftar finalis ini ada setelah OCCRP
meminta nominasi dari para pembaca, jurnalis, juri, dan pihak lain dalam jaringan global organisasi ini. OCCRP mengumpulkan nominasi melalui Google Form yang dibagikan sejak 22 November 2024 lalu. Irma beranggapan daftar tersebut juga dibuat lantaran pemerintahan Jokowi banyak bekerja sama dengan China yang memiliki konflik dengan Amerika Serikat. Adapun OCCRP berpusat di Amsterdam, Belanda. Pada 2024, OCCRP menerima dana dari 6 donatur pemerintah termasuk Amerika Serikat, Perancis, Swedia, serta sejumlah yayasan swasta yang mendukung jurnalisme investigasi. Sebelumnya diberitakan dalam daftar OCCRP, selain Jokowi, ada nama Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani. Dari nominasi tersebut, mantan Presiden Surya Bashar al-Assad mendapat titel sebagai Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi. Jokowi pun juga sudah menanggapi penilaian tersebut. Jokowi meminta pihak tersebut membuktikan jika ia dikategorikan sebagai orang paling korup. Ini Pak yang ada soal nominasi. Sudah ada NGO internasional yang menyebut Pak Jokowi salah satu dari tokoh terkorup di dunia gitu. Ada tanggapan orang itu? Ya terkorup apa? Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan apa? Katanya dianggap memanipulasi sistem Ya, gitu Pak. ada Sistem beberapa apa? kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi Ya sumber apa? daya alam. Ya apa? Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu Pak? Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis ya? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu. Ya. Publik masih membicarakan soal rilisnya daftar para tokoh yang dinilai terkorup di dunia pada tahun 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP pada Kamis 2 Januari 2024. Di mana dalam daftar rilis tersebut salah satunya terdapat nama Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Latar belakang lembaga ini pun dikuliti publik, imbas memasang nama Jokowi, pemimpin terkorup di dunia. Melansir dari situs resminya OCCRP.org, OCCRP adalah salah satu organisasi jurnalisme investigasi kolaboratif terbesar di dunia yang basisnya di Amsterdam, Belanda. Diketahui OCCRP membuka donasi 10 sampai 1.000 dolar Amerika Serikat atau 162.207 rupiah sampai 16.220.750 rupiah per bulan bagi publik yang ingin mendukung aktivitasnya. Sumbangan diterima secara transfer, PayPal, atau berbentuk Bitcoin. OCCRP melaporkan memiliki aset mencapai 21.987.057 dolar Amerika Serikat atau sekitar 356,65 miliar rupiah pada tahun 2023. Organisasi ini menolak donasi dari pejabat terpilih, kandidat politik, partai politik, serta dana yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau merusak reputasi OCCRP. Dengan dukungan ini, mereka dapat melakukan berbagai kegiatan termasuk penerbitan hasil investigasi dan memberikan bantuan kepada jurnalis lokal. OCCRP mengungkapkan daftar organisasi yang bekerja sama sebagai donor atau penyandang dana jurnalisme investigasi. Berikut rangkuman tribunnews.com terkait daftar yang dikabarkan sebagai donatur OCCRP. Selengkapnya untuk Anda.
Presiden ke-7 RI Joko Widodo tak henti menjadi perbincangan publik pasca masuk dalam daftar tokoh terkorup 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Politikus Partai Nasdem Irma Suryani Sandiago turut mengomentari kabar tersebut. Menurut Irma, lembaga tersebut tidak bisa dijadikan acuan lantaran daftar nama diurutkan bukan berdasarkan data dan fakta. Daftar finalis ini ada setelah OCCRP meminta nominasi dari para pembaca, jurnalis, juri, dan pihak lain dalam jaringan global organisasi ini. OCCRP mengumpulkan nominasi melalui Google Form yang dibagikan sejak 22 November 2024 lalu. Irma beranggapan daftar tersebut juga dibuat lantaran pemerintahan Jokowi banyak bekerja sama dengan China yang memiliki konflik dengan Amerika Serikat. Adapun OCCRP berpusat di Amsterdam, Belanda. Pada 2024, OCCRP menerima dana dari 6 donatur pemerintah termasuk Amerika Serikat, Perancis, Swedia, serta sejumlah yayasan swasta yang mendukung jurnalisme investigasi. Sebelumnya diberitakan dalam daftar OCCRP, selain Jokowi, ada nama Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani. Dari nominasi tersebut, mantan Presiden Surya Bashar al-Assad mendapat titel sebagai Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi. Jokowi pun juga sudah menanggapi penilaian tersebut. Jokowi meminta pihak tersebut membuktikan jika ia dikategorikan sebagai orang paling korup. Ini Pak yang ada soal nominasi. Sudah ada NGO internasional yang menyebut Pak Jokowi salah satu dari tokoh terkorup di dunia gitu. Ada tanggapan orang gitu? Ya terkorup mengkorup apa? Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan apa? Katanya dianggap memanipulasi sistem gitu Pak. Ada Sistem beberapa apa? kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi Ya sumber apa? daya alam. Ya apa? Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu Pak? Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis Pak? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat seperti itu. Ya. Publik masih membicarakan soal rilisnya daftar para tokoh yang dinilai terkorup di dunia pada tahun 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP pada Kamis 2 Januari 2024. Di mana dalam daftar rilis tersebut salah satunya terdapat nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Latar belakang lembaga ini pun dikuliti publik, imbas memasang nama Jokowi pemimpin terkorup di dunia. Melansir dari situs resminya OCCRP.org, OCCRP adalah salah satu organisasi jurnalisme investigasi kolaboratif terbesar di dunia yang basisnya di Amsterdam, Belanda. Diketahui OCCRP membuka donasi 10 sampai 1.000 dolar Amerika Serikat atau 162.207 rupiah sampai 16.220.750 rupiah per bulan bagi publik yang ingin mendukung aktivitasnya. Sumbangan diterima secara transfer, PayPal, atau berbentuk Bitcoin. OCCRP melaporkan memiliki aset mencapai 21.987.057 dolar Amerika Serikat atau sekitar 356,65 miliar rupiah pada tahun 2023. Organisasi ini menolak donasi dari pejabat terpilih, kandidat politik, partai politik, serta dana yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau merusak reputasi OCCRP. Dengan dukungan ini, mereka dapat melakukan berbagai kegiatan termasuk penerbitan hasil investigasi dan memberikan bantuan kepada jurnalis lokal.
OCCRP mengungkapkan daftar organisasi yang bekerja sama sebagai donor atau penyandang dana jurnalisme investigasi. Berikut rangkuman tribunnews.com terkait daftar yang dikabarkan sebagai donatur OCCRP selengkapnya untuk Anda. Presiden ke-7 RI Joko Widodo tak henti menjadi perbincangan publik pasca masuk dalam daftar tokoh terkorup 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Politikus Partai Nasdem Irma Suryani Sandiago turut mengomentari kabar tersebut. Menurut Irma, lembaga tersebut tidak bisa dijadikan acuan lantaran daftar nama diurutkan bukan berdasarkan data dan fakta. Daftar finalis ini ada setelah OCCRP meminta nominasi dari para pembaca, jurnalis, juri, dan pihak lain dalam jaringan global organisasi ini. OCCRP mengumpulkan nominasi melalui Google Form yang dibagikan sejak 22 November 2024 lalu. Irma beranggapan daftar tersebut juga dibuat lantaran pemerintahan Jokowi banyak bekerja sama dengan China yang memiliki konflik dengan Amerika Serikat. Adapun OCCRP berpusat di Amsterdam, Belanda. Pada 2024, OCCRP menerima dana dari 6 donatur pemerintah termasuk Amerika Serikat, Perancis, Swedia, serta sejumlah yayasan swasta yang mendukung jurnalisme investigasi. Sebelumnya diberitakan dalam daftar OCCRP, selain Jokowi, ada nama Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani. Dari nominasi tersebut, mantan Presiden Surya Bashar al-Assad mendapat titel sebagai Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi. Jokowi pun juga sudah menanggapi penilaian tersebut. Jokowi meminta pihak tersebut membuktikan jika ia dikategorikan sebagai orang paling korup. Ini Pak yang ada soal nominasi. Sudah ada NGO internasional yang menyebut Pak Jokowi salah satu dari tokoh terkorup di dunia gitu. Ada tanggapan orang itu? Ya terkorup apa? Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan apa? Katanya dianggap memanipulasi sistem Ya. gitu Pak. Ada Sistem beberapa kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi Ya sumber apa? daya alam. Ya apa? Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu Pak? Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis Pak? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu. Ya. Publik masih membicarakan soal rilisnya daftar para tokoh yang dinilai terkorup di dunia pada tahun 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP pada Kamis 2 Januari 2024. Di mana dalam daftar list tersebut salah satunya terdapat nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Latar belakang lembaga ini pun dikuliti publik, imbas memasang nama Jokowi, pemimpin terkorup di dunia. Melansir dari situs resminya OCCRP.org,
OCCRP adalah salah satu organisasi jurnalisme investigasi kolaboratif terbesar di dunia yang basisnya di Amsterdam, Belanda. Diketahui OCCRP membuka donasi 10 sampai 1.000 dolar Amerika Serikat atau 162.207 rupiah sampai 16.220.750 rupiah per bulan bagi publik yang ingin mendukung aktivitasnya. Sumbangan diterima secara transfer, PayPal, atau berbentuk Bitcoin. OCCRP melaporkan memiliki aset mencapai 21.987.057 dolar Amerika Serikat atau sekitar 356,65 miliar rupiah pada tahun 2023. Organisasi ini menolak donasi dari pejabat terpilih, kandidat politik, partai politik, serta dana yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau merusak reputasi OCCRP. Dengan dukungan ini, mereka dapat melakukan berbagai kegiatan termasuk penerbitan hasil investigasi dan memberikan bantuan kepada jurnalis lokal. OCCRP mengungkapkan daftar organisasi yang bekerja sama sebagai donor atau penyandang dana jurnalisme investigasi. Berikut rangkuman tribunnews.com terkait daftar yang dikabarkan sebagai donatur OCCRP. Selengkapnya untuk Anda. Presiden ke-7 RI Joko Widodo tak henti menjadi perbincangan publik pasca masuk dalam daftar tokoh terkorup 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Politikus Partai Nasdem Irma Suryani Sandiago turut mengomentari kabar tersebut. Menurut Irma, lembaga tersebut tidak bisa dijadikan acuan lantaran daftar nama diurutkan bukan berdasarkan data dan fakta. Daftar finalis ini ada setelah OCCRP meminta nominasi dari para pembaca, jurnalis, juri, dan pihak lain dalam jaringan global organisasi ini. OCCRP mengumpulkan nominasi melalui Google Form yang dibagikan sejak 22 November 2024 lalu. Irma beranggapan daftar tersebut juga dibuat lantaran pemerintahan Jokowi banyak bekerja sama dengan China yang memiliki konflik dengan Amerika Serikat. Adapun OCCRP berpusat di Amsterdam, Belanda. Pada 2024, OCCRP menerima dana dari 6 donatur pemerintah termasuk Amerika Serikat, Perancis, Swedia, serta sejumlah yayasan swasta yang mendukung jurnalisme investigasi. Sebelumnya diberitakan dalam daftar OCCRP, selain Jokowi, ada nama Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani. Dari nominasi tersebut, mantan Presiden Surya Bashar al-Assad mendapat titel sebagai Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi. Jokowi pun juga sudah menanggapi penilaian tersebut. Jokowi meminta pihak tersebut membuktikan jika ia dikategorikan sebagai orang paling korup. Ini Pak yang ada soal nominasi. Sudah ada NGO internasional yang menyebut Pak Jokowi salah satu dari tokoh terkorup di dunia gitu. Ada tanggapan orang itu? Ya terkorup apa? Gitu. Yang dikorup siapa? Ya dibuktikan apa? Katanya dianggap memanipulasi sistem Ya. gitu Pak. Ada Sistem beberapa apa? kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi Ya sumber apa? daya alam. Ya apa?
Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu Pak? Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis Pak? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tujuan jahat-jahat seperti itu. Ya. Publik masih membicarakan soal rilisnya daftar para tokoh yang dinilai terkorup di dunia pada tahun 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP pada Kamis 2 Januari 2024. Di mana dalam daftar rilis tersebut salah satunya terdapat nama Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Latar belakang lembaga ini pun dikuliti publik, imbas memasang nama Jokowi, pemimpin terkorup di dunia. Melansir dari situs resminya OCCRP.org, OCCRP adalah salah satu organisasi jurnalisme investigasi kolaboratif terbesar di dunia yang basisnya di Amsterdam, Belanda. Diketahui OCCRP membuka donasi 10 sampai 1.000 dolar Amerika Serikat atau 162.207 rupiah sampai 16.220.750 rupiah per bulan bagi publik yang ingin mendukung aktivitasnya. Sumbangan diterima secara transfer, PayPal atau berbentuk Bitcoin. OCCRP melaporkan memiliki aset mencapai 21.987.057 dolar Amerika Serikat atau sekitar 356,65 miliar rupiah pada tahun 2023. Organisasi ini menolak donasi dari pejabat terpilih, kandidat politik, partai politik, serta dana yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau merusak reputasi OCCRP. Dengan dukungan ini, mereka dapat melakukan berbagai kegiatan termasuk penerbitan hasil investigasi dan memberikan bantuan kepada jurnalis lokal. OCCRP mengungkapkan daftar organisasi yang bekerja sama sebagai donor atau penyandang dana jurnalisme investigasi. Berikut rangkuman tribunnews.com terkait daftar yang dikabarkan sebagai donatur OCCRP. Selengkapnya untuk Anda. Presiden ke-7 RI Joko Widodo tak henti menjadi perbincangan publik pasca masuk dalam daftar tokoh terkorup 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Politikus Partai Nasdem Irma Suryani Sandiago turut mengomentari kabar tersebut. Menurut Irma, lembaga tersebut tidak bisa dijadikan acuan lantaran daftar nama diurutkan bukan berdasarkan data dan fakta. Daftar finalis ini ada setelah OCCRP meminta nominasi dari para pembaca, jurnalis, juri, dan pihak lain dalam jaringan global organisasi ini. OCCRP mengumpulkan nominasi melalui Google Form yang dibagikan sejak 22 November 2024 lalu. Irma beranggapan daftar tersebut juga dibuat lantaran pemerintahan Jokowi banyak bekerja sama dengan China yang memiliki konflik dengan Amerika Serikat. Adapun OCCRP berpusat di Amsterdam, Belanda. Pada 2024, OCCRP menerima dana dari 6 donatur pemerintah termasuk Amerika Serikat, Perancis, Swedia,
serta sejumlah yayasan swasta yang mendukung jurnalisme investigasi. Sebelumnya diberitakan dalam daftar OCCRP, selain Jokowi, ada nama Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani. Dari nominasi tersebut, mantan Presiden Surya Bashar al-Assad mendapat titel sebagai Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi. Jokowi pun juga sudah menanggapi penilaian tersebut. Jokowi meminta pihak tersebut membuktikan jika ia dikategorikan sebagai orang paling korup. Ini Pak yang ada soal nominasi. Sudah ada NGO internasional yang menyebut Pak Jokowi salah satu dari tokoh terkorup di dunia gitu. Ada tanggapan orang itu? Ya terkorup apa? Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan apa? Katanya dianggap memanipulasi sistem gitu Pak. Ada Sistem beberapa apa? kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi Ya sumber apa? daya alam. Ya apa? Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu Pak? Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis Pak? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu. Ya. Publik masih membicarakan soal rilisnya daftar para tokoh yang dinilai terkorup di dunia pada tahun 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP pada Kamis 2 Januari 2024. Di mana dalam daftar rilis tersebut salah satunya terdapat nama Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Latar belakang lembaga ini pun dikuliti publik, imbas memasang nama Jokowi, pemimpin terkorup di dunia. Melansir dari situs resminya OCCRP.org, OCCRP adalah salah satu organisasi jurnalisme investigasi kolaboratif terbesar di dunia yang basisnya di Amsterdam, Belanda. Diketahui OCCRP membuka donasi 10 sampai 1.000 dolar Amerika Serikat atau 162.207 rupiah sampai 16.220.750 rupiah per bulan bagi publik yang ingin mendukung aktivitasnya. Sumbangan diterima secara transfer, PayPal, atau berbentuk Bitcoin. OCCRP melaporkan memiliki aset mencapai 21.987.057 dolar Amerika Serikat atau sekitar 356,65 miliar rupiah pada tahun 2023. Organisasi ini menolak donasi dari pejabat terpilih, kandidat politik, partai politik, serta dana yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau merusak reputasi OCCRP. Dengan dukungan ini, mereka dapat melakukan berbagai kegiatan termasuk penerbitan hasil investigasi dan memberikan bantuan kepada jurnalis lokal. OCCRP mengungkapkan daftar organisasi yang bekerja sama sebagai donor atau penyandang dana jurnalisme investigasi. Berikut rangkuman tribunnews.com terkait daftar yang dikabarkan sebagai donatur OCCRP. Selengkapnya untuk Anda.
Presiden ke-7 RI Joko Widodo tak henti menjadi perbincangan publik pasca masuk dalam daftar tokoh terkorup 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Politikus Partai Nasdem Irma Suryani Sandiago turut mengomentari kabar tersebut. Menurut Irma, lembaga tersebut tidak bisa dijadikan acuan lantaran daftar nama diurutkan bukan berdasarkan data dan fakta. Daftar finalis ini ada setelah OCCRP meminta nominasi dari para pembaca, jurnalis, juri, dan pihak lain dalam jaringan global organisasi ini. OCCRP mengumpulkan nominasi melalui Google Form yang dibagikan sejak 22 November 2024 lalu. Irma beranggapan daftar tersebut juga dibuat lantaran pemerintahan Jokowi banyak bekerja sama dengan China yang memiliki konflik dengan Amerika Serikat. Adapun OCCRP berpusat di Amsterdam, Belanda. Pada 2024, OCCRP menerima dana dari 6 donatur pemerintah termasuk Amerika Serikat, Perancis, Swedia, serta sejumlah yayasan swasta yang mendukung jurnalisme investigasi. Sebelumnya diberitakan dalam daftar OCCRP, selain Jokowi, ada nama Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani. Dari nominasi tersebut, mantan Presiden Surya Bashar al-Assad mendapat titel sebagai Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi. Jokowi pun juga sudah menanggapi penilaian tersebut. Jokowi meminta pihak tersebut membuktikan jika ia dikategorikan sebagai orang paling korup. Ini Pak yang ada soal nominasi. Sudah ada NGO internasional yang menyebut Pak Jokowi salah satu dari tokoh terkorup di dunia gitu. Ada tanggapan orang itu, Pak? Ya terkorup korup apa? Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan apa? Katanya dianggap memanipulasi sistem gitu Pak. Ada beberapa kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi Ya sumber apa? daya alam. Ya apa? Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu, Pak? Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis, Pak? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat seperti itu. Ya. Publik masih membicarakan soal rilisnya daftar para tokoh yang dinilai terkorup di dunia pada tahun 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP pada Kamis 2 Januari 2024. Di mana dalam daftar rilis tersebut salah satunya terdapat nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Latar belakang lembaga ini pun dikuliti publik, imbas memasang nama Jokowi pemimpin terkorup di dunia. Melansir dari situs resminya OCCRP.org, OCCRP adalah salah satu organisasi jurnalisme investigasi kolaboratif terbesar di dunia yang basisnya di Amsterdam, Belanda. Diketahui OCCRP membuka donasi 10 sampai 1.000 dolar Amerika Serikat atau 162.207 rupiah sampai 16.220.750 rupiah per bulan bagi publik yang ingin mendukung aktivitasnya. Sumbangan diterima secara transfer, PayPal, atau berbentuk Bitcoin. OCCRP melaporkan memiliki aset mencapai 21.987.057 dolar Amerika Serikat atau sekitar 356,65 miliar rupiah pada tahun 2023. Organisasi ini menolak donasi dari pejabat terpilih, kandidat politik, partai politik, serta dana yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau merusak reputasi OCCRP. Dengan dukungan ini, mereka dapat melakukan berbagai kegiatan termasuk penerbitan hasil investigasi dan memberikan bantuan kepada jurnalis lokal.
OCCRP mengungkapkan daftar organisasi yang bekerja sama sebagai donor atau penyandang dana jurnalisme investigasi. Berikut rangkuman tribunnews.com terkait daftar yang dikabarkan sebagai donatur OCCRP selengkapnya untuk Anda. Presiden ke-7 RI Joko Widodo tak henti menjadi perbincangan publik pasca masuk dalam daftar tokoh terkorup 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Politikus Partai Nasdem Irma Suryani Sandiago turut mengomentari kabar tersebut. Menurut Irma, lembaga tersebut tidak bisa dijadikan acuan lantaran daftar nama diurutkan bukan berdasarkan data dan fakta. Daftar finalis ini ada setelah OCCRP meminta nominasi dari para pembaca, jurnalis, juri, dan pihak lain dalam jaringan global organisasi ini. OCCRP mengumpulkan nominasi melalui Google Form yang dibagikan sejak 22 November 2024 lalu. Irma beranggapan daftar tersebut juga dibuat lantaran pemerintahan Jokowi banyak bekerja sama dengan China yang memiliki konflik dengan Amerika Serikat. Adapun OCCRP berpusat di Amsterdam, Belanda. Pada 2024, OCCRP menerima dana dari 6 donatur pemerintah termasuk Amerika Serikat, Perancis, Swedia, serta sejumlah yayasan swasta yang mendukung jurnalisme investigasi. Sebelumnya diberitakan dalam daftar OCCRP, selain Jokowi, ada nama Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani. Dari nominasi tersebut, mantan Presiden Surya Bashar al-Assad mendapat titel sebagai Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi. Jokowi pun juga sudah menanggapi penilaian tersebut. Jokowi meminta pihak tersebut membuktikan jika ia dikategorikan sebagai orang paling korup. Ini Pak yang ada soal nominasi. Sudah ada NGO internasional yang menyebut Pak Jokowi salah satu dari tokoh terkorup di dunia gitu. Ada tanggapan orang itu? Ya terkorup apa? Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan apa? Katanya dianggap memanipulasi sistem Ya. gitu Pak. Ada Sistem beberapa apa? kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi Ya sumber apa? daya alam. Ya apa? Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu Pak? Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis Pak? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu. Ya. Publik masih membicarakan soal rilisnya daftar para tokoh yang dinilai terkorup di dunia pada tahun 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP pada Kamis 2 Januari 2024. Di mana dalam daftar list tersebut salah satunya terdapat nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Latar belakang lembaga ini pun dikuliti publik, imbas memasang nama Jokowi, pemimpin terkorup di dunia. Melansir dari situs resminya OCCRP.org,
OCCRP adalah salah satu organisasi jurnalisme investigasi kolaboratif terbesar di dunia yang basisnya di Amsterdam, Belanda. Diketahui OCCRP membuka donasi 10 sampai 1.000 dolar Amerika Serikat atau 162.207 rupiah sampai 16.220.750 rupiah per bulan bagi publik yang ingin mendukung aktivitasnya. Sumbangan diterima secara transfer, PayPal, atau berbentuk Bitcoin. OCCRP melaporkan memiliki aset mencapai 21.987.057 dolar Amerika Serikat atau sekitar 356,65 miliar rupiah pada tahun 2023. Organisasi ini menolak donasi dari pejabat terpilih, kandidat politik, partai politik, serta dana yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau merusak reputasi OCCRP. Dengan dukungan ini, mereka dapat melakukan berbagai kegiatan termasuk penerbitan hasil investigasi dan memberikan bantuan kepada jurnalis lokal. OCCRP mengungkapkan daftar organisasi yang bekerja sama sebagai donor atau penyandang dana jurnalisme investigasi. Berikut rangkuman tribunnews.com terkait daftar yang dikabarkan sebagai donatur OCCRP. Selengkapnya untuk Anda. Presiden ke-7 RI Joko Widodo tak henti menjadi perbincangan publik pasca masuk dalam daftar tokoh terkorup 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Politikus Partai Nasdem Irma Suryani Sandiago turut mengomentari kabar tersebut. Menurut Irma, lembaga tersebut tidak bisa dijadikan acuan lantaran daftar nama diurutkan bukan berdasarkan data dan fakta. Daftar finalis ini ada setelah OCCRP meminta nominasi dari para pembaca, jurnalis, juri, dan pihak lain dalam jaringan global organisasi ini. OCCRP mengumpulkan nominasi melalui Google Form yang dibagikan sejak 22 November 2024 lalu. Irma beranggapan daftar tersebut juga dibuat lantaran pemerintahan Jokowi banyak bekerja sama dengan China yang memiliki konflik dengan Amerika Serikat. Adapun OCCRP berpusat di Amsterdam, Belanda. Pada 2024, OCCRP menerima dana dari 6 donatur pemerintah termasuk Amerika Serikat, Perancis, Swedia, serta sejumlah yayasan swasta yang mendukung jurnalisme investigasi. Sebelumnya diberitakan dalam daftar OCCRP, selain Jokowi, ada nama Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani. Dari nominasi tersebut, mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad mendapat titel sebagai Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi. Jokowi pun juga sudah menanggapi penilaian tersebut. Jokowi meminta pihak tersebut membuktikan jika ia dikategorikan sebagai orang paling korup. Ini Pak yang ada soal nominasi. Sudah ada NGO internasional yang menyebut Pak Jokowi salah satu dari tokoh terkorup di dunia gitu. Ada tanggapan orang itu? Ya terkorup apa? Yang dikorup siapa? Ya dibuktikan apa? Katanya dianggap memanipulasi sistem Ya. gitu Pak. Ada Sistem beberapa apa? kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi Ya sumber apa? daya alam. Ya apa?
Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu Pak? Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis Pak? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu. Ya. Publik masih membicarakan soal rilisnya daftar para tokoh yang dinilai terkorup di dunia pada tahun 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP pada Kamis 2 Januari 2024. Di mana dalam daftar list tersebut salah satunya terdapat nama Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Latar belakang lembaga ini pun dikuliti publik, imbas memasang nama Jokowi, pemimpin terkorup di dunia. Melansir dari situs resminya OCCRP.org, OCCRP adalah salah satu organisasi jurnalisme investigasi kolaboratif terbesar di dunia yang basisnya di Amsterdam, Belanda. Diketahui OCCRP membuka donasi 10 sampai 1.000 dolar Amerika Serikat atau 162.207 rupiah sampai 16.220.750 rupiah per bulan bagi publik yang ingin mendukung aktivitasnya. Sumbangan diterima secara transfer, PayPal, atau berbentuk Bitcoin. OCCRP melaporkan memiliki aset mencapai 21.987.057 dolar Amerika Serikat atau sekitar 356,65 miliar rupiah pada tahun 2023. Organisasi ini menolak donasi dari pejabat terpilih, kandidat politik, partai politik, serta dana yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau merusak reputasi OCCRP. Dengan dukungan ini, mereka dapat melakukan berbagai kegiatan termasuk penerbitan hasil investigasi dan memberikan bantuan kepada jurnalis lokal. OCCRP mengungkapkan daftar organisasi yang bekerja sama sebagai donor atau penyandang dana jurnalisme investigasi. Berikut rangkuman tribunnews.com terkait daftar yang dikabarkan sebagai donatur OCCRP. Selengkapnya untuk Anda. Presiden ke-7 RI Joko Widodo tak henti menjadi perbincangan publik pasca masuk dalam daftar tokoh terkorup 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Politikus Partai Nasdem Irma Suryani Sandiago turut mengomentari kabar tersebut. Menurut Irma, lembaga tersebut tidak bisa dijadikan acuan lantaran daftar nama diurutkan bukan berdasarkan data dan fakta. Daftar finalis ini ada setelah OCCRP meminta nominasi dari para pembaca, jurnalis, juri, dan pihak lain dalam jaringan global organisasi ini. OCCRP mengumpulkan nominasi melalui Google Form yang dibagikan sejak 22 November 2024 lalu. Irma beranggapan daftar tersebut juga dibuat lantaran pemerintahan Jokowi banyak bekerja sama dengan China yang memiliki konflik dengan Amerika Serikat. Adapun OCCRP berpusat di Amsterdam, Belanda. Pada 2024, OCCRP menerima dana dari 6 donatur pemerintah termasuk Amerika Serikat, Perancis, Swedia,
serta sejumlah yayasan swasta yang mendukung jurnalisme investigasi. Sebelumnya diberitakan dalam daftar OCCRP, selain Jokowi, ada nama Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani. Dari nominasi tersebut, mantan Presiden Surya Bashar al-Assad mendapat titel sebagai Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi. Jokowi pun juga sudah menanggapi penilaian tersebut. Jokowi meminta pihak tersebut membuktikan jika ia dikategorikan sebagai orang paling korup. Ini Pak yang ada soal nominasi. Sudah ada NGO internasional yang menyebut Pak Jokowi salah satu dari tokoh terkorup di dunia gitu. Ada tanggapan orang itu? Ya terkorup apa? Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan apa? Katanya dianggap memanipulasi sistem gitu Pak. Ada Sistem beberapa apa? kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi Ya sumber apa? daya alam. Ya apa? Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu Pak? Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis Pak? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu. Ya. Publik masih membicarakan soal rilisnya daftar para tokoh yang dinilai terkorup di dunia pada tahun 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP pada Kamis 2 Januari 2024. Di mana dalam daftar rilis tersebut salah satunya terdapat nama Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Latar belakang lembaga ini pun dikuliti publik, imbas memasang nama Jokowi, pemimpin terkorup di dunia. Melansir dari situs resminya OCCRP.org, OCCRP adalah salah satu organisasi jurnalisme investigasi kolaboratif terbesar di dunia yang basisnya di Amsterdam, Belanda. Diketahui OCCRP membuka donasi 10 sampai 1.000 dolar Amerika Serikat atau 162.207 rupiah sampai 16.220.750 rupiah per bulan bagi publik yang ingin mendukung aktivitasnya. Sumbangan diterima secara transfer, PayPal, atau berbentuk Bitcoin. OCCRP melaporkan memiliki aset mencapai 21.987.057 dolar Amerika Serikat atau sekitar 356,65 miliar rupiah pada tahun 2023. Organisasi ini menolak donasi dari pejabat terpilih, kandidat politik, partai politik, serta dana yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau merusak reputasi OCCRP. Dengan dukungan ini, mereka dapat melakukan berbagai kegiatan termasuk penerbitan hasil investigasi dan memberikan bantuan kepada jurnalis lokal. OCCRP mengungkapkan daftar organisasi yang bekerja sama sebagai donor atau penyandang dana jurnalisme investigasi. Berikut rangkuman tribunnews.com terkait daftar yang dikabarkan sebagai donatur OCCRP. Selengkapnya untuk Anda.
Presiden ke-7 RI Joko Widodo tak henti menjadi perbincangan publik pasca masuk dalam daftar tokoh terkorup 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Politikus Partai Nasdem Irma Suryani Sandiago turut mengomentari kabar tersebut. Menurut Irma, lembaga tersebut tidak bisa dijadikan acuan lantaran daftar nama diurutkan bukan berdasarkan data dan fakta. Daftar finalis ini ada setelah OCCRP meminta nominasi dari para pembaca, jurnalis, juri, dan pihak lain dalam jaringan global organisasi ini. OCCRP mengumpulkan nominasi melalui Google Form yang dibagikan sejak 22 November 2024 lalu. Irma beranggapan daftar tersebut juga dibuat lantaran pemerintahan Jokowi banyak bekerja sama dengan China yang memiliki konflik dengan Amerika Serikat. Adapun OCCRP berpusat di Amsterdam, Belanda. Pada 2024, OCCRP menerima dana dari 6 donatur pemerintah termasuk Amerika Serikat, Perancis, Swedia, serta sejumlah yayasan swasta yang mendukung jurnalisme investigasi. Sebelumnya diberitakan dalam daftar OCCRP, selain Jokowi, ada nama Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani. Dari nominasi tersebut, mantan Presiden Surya Bashar al-Assad mendapat titel sebagai Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi. Jokowi pun juga sudah menanggapi penilaian tersebut. Jokowi meminta pihak tersebut membuktikan jika ia dikategorikan sebagai orang paling korup. Ini Pak yang ada soal nominasi. Sudah ada NGO internasional yang menyebut Pak Jokowi salah satu dari tokoh terkorup di dunia gitu. Ada tanggapan orang itu? Ya terkorup apa? Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan apa? Katanya dianggap memanipulasi sistem Ya. gitu Pak. Ada Sistem beberapa apa? kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi Ya sumber apa? daya alam. Ya apa? Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu Pak? Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis Pak? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat seperti itu. Ya. Publik masih membicarakan soal rilisnya daftar para tokoh yang dinilai terkorup di dunia pada tahun 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP pada Kamis 2 Januari 2024. Di mana dalam daftar rilis tersebut salah satunya terdapat nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Latar belakang lembaga ini pun dikuliti publik imbas memasang nama Jokowi pemimpin terkorup di dunia. Melansir dari situs resminya OCCRP.org, OCCRP adalah salah satu organisasi jurnalisme investigasi kolaboratif terbesar di dunia yang basisnya di Amsterdam, Belanda. Diketahui OCCRP membuka donasi 10 sampai 1.000 dolar Amerika Serikat atau 162.207 rupiah sampai 16.220.750 rupiah per bulan bagi publik yang ingin mendukung aktivitasnya. Sumbangan diterima secara transfer, PayPal, atau berbentuk Bitcoin. OCCRP melaporkan memiliki aset mencapai 21.987.057 dolar Amerika Serikat atau sekitar 356,65 miliar rupiah pada tahun 2023. Organisasi ini menolak donasi dari pejabat terpilih, kandidat politik, partai politik, serta dana yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau merusak reputasi OCCRP. Dengan dukungan ini, mereka dapat melakukan berbagai kegiatan termasuk penerbitan hasil investigasi dan memberikan bantuan kepada jurnalis lokal.
OCCRP mengungkapkan daftar organisasi yang bekerja sama sebagai donor atau penyandang dana jurnalisme investigasi. Berikut rangkuman tribunnews.com terkait daftar yang dikabarkan sebagai donatur OCCRP selengkapnya untuk Anda. Presiden ke-7 RI Joko Widodo tak henti menjadi perbincangan publik pasca masuk dalam daftar tokoh terkorup 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Politikus Partai Nasdem Irma Suryani Sandiago turut mengomentari kabar tersebut. Menurut Irma, lembaga tersebut tidak bisa dijadikan acuan lantaran daftar nama diurutkan bukan berdasarkan data dan fakta. Daftar finalis ini ada setelah OCCRP meminta nominasi dari para pembaca, jurnalis, juri, dan pihak lain dalam jaringan global organisasi ini. OCCRP mengumpulkan nominasi melalui Google Form yang dibagikan sejak 22 November 2024 lalu. Irma beranggapan daftar tersebut juga dibuat lantaran pemerintahan Jokowi banyak bekerja sama dengan China yang memiliki konflik dengan Amerika Serikat. Adapun OCCRP berpusat di Amsterdam, Belanda. Pada 2024, OCCRP menerima dana dari 6 donatur pemerintah termasuk Amerika Serikat, Perancis, Swedia, serta sejumlah yayasan swasta yang mendukung jurnalisme investigasi. Sebelumnya diberitakan dalam daftar OCCRP, selain Jokowi, ada nama Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani. Dari nominasi tersebut, mantan Presiden Surya Bashar al-Assad mendapat titel sebagai Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi. Jokowi pun juga sudah menanggapi penilaian tersebut. Jokowi meminta pihak tersebut membuktikan jika ia dikategorikan sebagai orang paling korup. Ini Pak yang ada soal nominasi. Sudah ada NGO internasional yang menyebut Pak Jokowi salah satu dari tokoh terkorup di dunia gitu. Ada tanggapan orang itu? Ya terkorup apa? Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan apa? Katanya dianggap memanipulasi sistem gitu Pak. Ada beberapa kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi ya sumber daya alam. Ya apa? Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu Pak? Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis Pak? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat seperti itu. Ya. Publik masih membicarakan soal rilisnya daftar para tokoh yang dinilai terkorup di dunia pada tahun 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP pada Kamis 2 Januari 2024. Di mana dalam daftar rilis tersebut salah satunya terdapat nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Latar belakang lembaga ini pun dikuliti publik, imbas memasang nama Jokowi pemimpin terkorup di dunia. Melansir dari situs resminya OCCRP.org, OOC
OCCRP adalah salah satu organisasi jurnalisme investigasi kolaboratif terbesar di dunia yang basisnya di Amsterdam, Belanda. Diketahui OCCRP membuka donasi 10 sampai 1.000 dolar Amerika Serikat atau 162.207 rupiah sampai 16.220.750 rupiah per bulan bagi publik yang ingin mendukung aktivitasnya. Sumbangan diterima secara transfer, PayPal, atau berbentuk Bitcoin. OCCRP melaporkan memiliki aset mencapai 21.987.057 dolar Amerika Serikat atau sekitar 356,65 miliar rupiah pada tahun 2023. Organisasi ini menolak donasi dari pejabat terpilih, kandidat politik, partai politik, serta dana yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau merusak reputasi OCCRP. Dengan dukungan ini, mereka dapat melakukan berbagai kegiatan termasuk penerbitan hasil investigasi dan memberikan bantuan kepada jurnalis lokal. OCCRP mengungkapkan daftar organisasi yang bekerja sama sebagai donor atau penyandang dana jurnalisme investigasi. Berikut rangkuman tribunnews.com terkait daftar yang dikabarkan sebagai donatur OCCRP. Selengkapnya untuk Anda. Presiden ke-7 RI Joko Widodo tak henti menjadi perbincangan publik pasca masuk dalam daftar tokoh terkorup 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Politikus Partai Nasdem Irma Suryani Sandiago turut mengomentari kabar tersebut. Menurut Irma, lembaga tersebut tidak bisa dijadikan acuan lantaran daftar nama diurutkan bukan berdasarkan data dan fakta. Daftar finalis ini ada setelah OCCRP meminta nominasi dari para pembaca, jurnalis, juri, dan pihak lain dalam jaringan global organisasi ini. OCCRP mengumpulkan nominasi melalui Google Form yang dibagikan sejak 22 November 2024 lalu. Irma beranggapan daftar tersebut juga dibuat lantaran pemerintahan Jokowi banyak bekerja sama dengan China yang memiliki konflik dengan Amerika Serikat. Adapun OCCRP berpusat di Amsterdam, Belanda. Pada 2024, OCCRP menerima dana dari 6 donatur pemerintah termasuk Amerika Serikat, Perancis, Swedia, serta sejumlah yayasan swasta yang mendukung jurnalisme investigasi. Sebelumnya diberitakan dalam daftar OCCRP, selain Jokowi, ada nama Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani. Dari nominasi tersebut, mantan Presiden Surya Bashar al-Assad mendapat titel sebagai Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi. Jokowi pun juga sudah menanggapi penilaian tersebut. Jokowi meminta pihak tersebut membuktikan jika ia dikategorikan sebagai orang paling korup. Ini Pak yang ada soal nominasi. Sudah ada NGO internasional yang menyebut Pak Jokowi salah satu dari tokoh terkorup di dunia gitu. Ada tanggapan orang itu? Ya terkorup apa? Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan apa? Katanya dianggap memanipulasi sistem Ya. gitu Pak. Ada beberapa kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi Ya sumber apa? daya alam. Ya apa?
Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu Pak? Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis Pak? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu. Ya. Publik masih membicarakan soal rilisnya daftar para tokoh yang dinilai terkorup di dunia pada tahun 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP pada Kamis 2 Januari 2024. Di mana dalam daftar list tersebut salah satunya terdapat nama Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Latar belakang lembaga ini pun dikuliti publik, imbas memasang nama Jokowi, pemimpin terkorup di dunia. Melansir dari situs resminya OCCRP.org, OCCRP adalah salah satu organisasi jurnalisme investigasi kolaboratif terbesar di dunia yang basisnya di Amsterdam, Belanda. Diketahui OCCRP membuka donasi 10 sampai 1.000 dolar Amerika Serikat atau 162.207 rupiah sampai 16.220.750 rupiah per bulan bagi publik yang ingin mendukung aktivitasnya. Sumbangan diterima secara transfer, PayPal atau berbentuk Bitcoin. OCCRP melaporkan memiliki aset mencapai 21.987.057 dolar Amerika Serikat atau sekitar 356,65 miliar rupiah pada tahun 2023. Organisasi ini menolak donasi dari pejabat terpilih, kandidat politik, partai politik, serta dana yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau merusak reputasi OCCRP. Dengan dukungan ini, mereka dapat melakukan berbagai kegiatan termasuk penerbitan hasil investigasi dan memberikan bantuan kepada jurnalis lokal. OCCRP mengungkapkan daftar organisasi yang bekerja sama sebagai donor atau penyandang dana jurnalisme investigasi. Berikut rangkuman tribunnews.com terkait daftar yang dikabarkan sebagai donatur OCCRP. Selengkapnya untuk Anda. Presiden ke-7 RI Joko Widodo tak henti menjadi perbincangan publik pasca masuk dalam daftar tokoh terkorup 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Politikus Partai Nasdem Irma Suryani Sandiago turut mengomentari kabar tersebut. Menurut Irma, lembaga tersebut tidak bisa dijadikan acuan lantaran daftar nama diurutkan bukan berdasarkan data dan fakta. Daftar finalis ini ada setelah OCCRP meminta nominasi dari para pembaca, jurnalis, juri, dan pihak lain dalam jaringan global organisasi ini. OCCRP mengumpulkan nominasi melalui Google Form yang dibagikan sejak 22 November 2024 lalu. Irma beranggapan daftar tersebut juga dibuat lantaran pemerintahan Jokowi banyak bekerja sama dengan China yang memiliki konflik dengan Amerika Serikat. Adapun OCCRP berpusat di Amsterdam, Belanda. Pada 2024, OCCRP menerima dana dari 6 donatur pemerintah termasuk Amerika Serikat, Perancis, Swedia,
serta sejumlah yayasan swasta yang mendukung jurnalisme investigasi. Sebelumnya diberitakan dalam daftar OCCRP, selain Jokowi, ada nama Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani. Dari nominasi tersebut, mantan Presiden Surya Bashar al-Assad mendapat titel sebagai Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi. Jokowi pun juga sudah menanggapi penilaian tersebut. Jokowi meminta pihak tersebut membuktikan jika ia dikategorikan sebagai orang paling korup. Ini Pak yang ada soal nominasi. Sudah ada NGO internasional yang menyebut Pak Jokowi salah satu dari tokoh terkorup di dunia gitu. Ada tanggapan orang itu, Pak? Ya terkorup apa? Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan apa? Katanya dianggap memanipulasi sistem Ya, gitu Pak. ada Sistem beberapa apa? kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi Ya sumber apa? daya alam. Ya apa? Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu, Pak? Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis, Pak? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu. Ya. Publik masih membicarakan soal rilisnya daftar para tokoh yang dinilai terkorup di dunia pada tahun 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP pada Kamis 2 Januari 2024. Di mana dalam daftar rilis tersebut salah satunya terdapat nama Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Latar belakang lembaga ini pun dikuliti publik, imbas memasang nama Jokowi, pemimpin terkorup di dunia. Melansir dari situs resminya OCCRP.org, OCCRP adalah salah satu organisasi jurnalisme investigasi kolaboratif terbesar di dunia yang basisnya di Amsterdam, Belanda. Diketahui OCCRP membuka donasi 10 sampai 1.000 dolar Amerika Serikat atau 162.207 rupiah sampai 16.220.750 rupiah per bulan bagi publik yang ingin mendukung aktivitasnya. Sumbangan diterima secara transfer, PayPal, atau berbentuk Bitcoin. OCCRP melaporkan memiliki aset mencapai 21.987.057 dolar Amerika Serikat atau sekitar 356,65 miliar rupiah pada tahun 2023. Organisasi ini menolak donasi dari pejabat terpilih, kandidat politik, partai politik, serta dana yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau merusak reputasi OCCRP. Dengan dukungan ini, mereka dapat melakukan berbagai kegiatan termasuk penerbitan hasil investigasi dan memberikan bantuan kepada jurnalis lokal. OCCRP mengungkapkan daftar organisasi yang bekerja sama sebagai donor atau penyandang dana jurnalisme investigasi. Berikut rangkuman tribunnews.com terkait daftar yang dikabarkan sebagai donatur OCCRP. Selengkapnya untuk Anda.
Presiden ke-7 RI Joko Widodo tak henti menjadi perbincangan publik pasca masuk dalam daftar tokoh terkorup 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Politikus Partai Nasdem Irma Suryani Sandiago turut mengomentari kabar tersebut. Menurut Irma, lembaga tersebut tidak bisa dijadikan acuan lantaran daftar nama diurutkan bukan berdasarkan data dan fakta. Daftar finalis ini ada setelah OCCRP meminta nominasi dari para pembaca, jurnalis, juri, dan pihak lain dalam jaringan global organisasi ini. OCCRP mengumpulkan nominasi melalui Google Form yang dibagikan sejak 22 November 2024 lalu. Irma beranggapan daftar tersebut juga dibuat lantaran pemerintahan Jokowi banyak bekerja sama dengan China yang memiliki konflik dengan Amerika Serikat. Adapun OCCRP berpusat di Amsterdam, Belanda. Pada 2024, OCCRP menerima dana dari 6 donatur pemerintah termasuk Amerika Serikat, Perancis, Swedia, serta sejumlah yayasan swasta yang mendukung jurnalisme investigasi. Sebelumnya diberitakan dalam daftar OCCRP selain Jokowi ada nama Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani. Dari nominasi tersebut, mantan Presiden Surya Bashar al-Assad mendapat titel sebagai Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi. Jokowi pun juga sudah menanggapi penilaian tersebut. Jokowi meminta pihak tersebut membuktikan jika ia dikategorikan sebagai orang paling korup. Ini Pak yang ada soal nominasi. Sudah ada NGO internasional yang menyebut Pak Jokowi salah satu dari tokoh terkorup di dunia gitu. Ada tanggapan orang itu? Ya terkorup apa? Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan apa? Katanya dianggap memanipulasi sistem gitu Pak. Ada Sistem beberapa kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi sumber daya alam. Ya apa? Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu Pak? Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis Pak? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu. Ya. Publik masih membicarakan soal rilisnya daftar para tokoh yang dinilai terkorup di dunia pada tahun 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP pada Kamis 2 Januari 2024. Di mana dalam daftar rilis tersebut salah satunya terdapat nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Latar belakang lembaga ini pun dikuliti publik imbas memasang nama Jokowi pemimpin terkorup di dunia. Melansir dari situs resminya OCCRP.org, OCCRP adalah salah satu organisasi jurnalisme investigasi kolaboratif terbesar di dunia yang basisnya di Amsterdam, Belanda. Diketahui OCCRP membuka donasi 10 sampai 1.000 dolar Amerika Serikat atau 162.207 rupiah sampai 16.220.750 rupiah per bulan bagi publik yang ingin mendukung aktivitasnya. Sumbangan diterima secara transfer, PayPal, atau berbentuk Bitcoin. OCCRP melaporkan memiliki aset mencapai 21.987.057 dolar Amerika Serikat atau sekitar 356,65 miliar rupiah pada tahun 2023. Organisasi ini menolak donasi dari pejabat terpilih, kandidat politik, partai politik, serta dana yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau merusak reputasi OCCRP. Dengan dukungan ini, mereka dapat melakukan berbagai kegiatan termasuk penerbitan hasil investigasi dan memberikan bantuan kepada jurnalis lokal.
OCCRP mengungkapkan daftar organisasi yang bekerja sama sebagai donor atau penyandang dana jurnalisme investigasi. Berikut rangkuman Tribunnews.com terkait daftar yang dikabarkan sebagai donatur OCCRP selengkapnya untuk Anda. Presiden ke-7 RI Joko Widodo tak henti menjadi perbincangan publik pasca masuk dalam daftar tokoh terkorup 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Politikus Partai Nasdem Irma Suryani Sandiago turut mengomentari kabar tersebut. Menurut Irma, lembaga tersebut tidak bisa dijadikan acuan lantaran daftar nama diurutkan bukan berdasarkan data dan fakta. Daftar finalis ini ada setelah OCCRP meminta nominasi dari para pembaca, jurnalis, juri, dan pihak lain dalam jaringan global organisasi ini. OCCRP mengumpulkan nominasi melalui Google Form yang dibagikan sejak 22 November 2024 lalu. Irma beranggapan daftar tersebut juga dibuat lantaran pemerintahan Jokowi banyak bekerja sama dengan China yang memiliki konflik dengan Amerika Serikat. Adapun OCCRP berpusat di Amsterdam, Belanda. Pada 2024, OCCRP menerima dana dari 6 donatur pemerintah termasuk Amerika Serikat, Perancis, Swedia, serta sejumlah yayasan swasta yang mendukung jurnalisme investigasi. Sebelumnya diberitakan dalam daftar OCCRP, selain Jokowi, ada nama Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani. Dari nominasi tersebut, mantan Presiden Surya Bashar al-Assad mendapat titel sebagai Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi. Jokowi pun juga sudah menanggapi penilaian tersebut. Jokowi meminta pihak tersebut membuktikan jika ia dikategorikan sebagai orang paling korup. Ini Pak yang ada soal nominasi. Sudah ada NGO internasional yang menyebut Pak Jokowi salah satu dari tokoh terkorup di dunia gitu. Ada tanggapan orang itu? Ya terkorup apa? Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan apa? Katanya dianggap memanipulasi sistem gitu Pak. Ada Sistem beberapa kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi Ya sumber apa? daya alam. Ya apa? Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu Pak? Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis Pak? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat seperti itu. Ya. Publik masih membicarakan soal rilisnya daftar para tokoh yang dinilai terkorup di dunia pada tahun 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP pada Kamis 2 Januari 2024. Di mana dalam daftar list tersebut salah satunya terdapat nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Latar belakang lembaga ini pun dikuliti publik, imbas memasang nama Jokowi, pemimpin terkorup di dunia. Melansir dari situs resminya OCCRP.org, OOC
OCCRP adalah salah satu organisasi jurnalisme investigasi kolaboratif terbesar di dunia yang basisnya di Amsterdam, Belanda. Diketahui OCCRP membuka donasi 10 sampai 1.000 dolar Amerika Serikat atau 162.207 rupiah sampai 16.220.750 rupiah per bulan bagi publik yang ingin mendukung aktivitasnya. Sumbangan diterima secara transfer, PayPal, atau berbentuk Bitcoin. OCCRP melaporkan memiliki aset mencapai 21.987.057 dolar Amerika Serikat atau sekitar 356,65 miliar rupiah pada tahun 2023. Organisasi ini menolak donasi dari pejabat terpilih, kandidat politik, partai politik, serta dana yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau merusak reputasi OCCRP. Dengan dukungan ini, mereka dapat melakukan berbagai kegiatan termasuk penerbitan hasil investigasi dan memberikan bantuan kepada jurnalis lokal. OCCRP mengungkapkan daftar organisasi yang bekerja sama sebagai donor atau penyandang dana jurnalisme investigasi. Berikut rangkuman tribunnews.com terkait daftar yang dikabarkan sebagai donatur OCCRP. Selengkapnya untuk Anda. Presiden ke-7 RI Joko Widodo tak henti menjadi perbincangan publik pasca masuk dalam daftar tokoh terkorup 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Politikus Partai Nasdem Irma Suryani Sandiago turut mengomentari kabar tersebut. Menurut Irma, lembaga tersebut tidak bisa dijadikan acuan lantaran daftar nama diurutkan bukan berdasarkan data dan fakta. Daftar finalis ini ada setelah OCCRP meminta nominasi dari para pembaca, jurnalis, juri, dan pihak lain dalam jaringan global organisasi ini. OCCRP mengumpulkan nominasi melalui Google Form yang dibagikan sejak 22 November 2024 lalu. Irma beranggapan daftar tersebut juga dibuat lantaran pemerintahan Jokowi banyak bekerja sama dengan China yang memiliki konflik dengan Amerika Serikat. Adapun OCCRP berpusat di Amsterdam, Belanda. Pada 2024, OCCRP menerima dana dari 6 donatur pemerintah termasuk Amerika Serikat, Perancis, Swedia, serta sejumlah yayasan swasta yang mendukung jurnalisme investigasi. Sebelumnya diberitakan dalam daftar OCCRP, selain Jokowi, ada nama Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani. Dari nominasi tersebut, mantan Presiden Surya Bashar al-Assad mendapat titel sebagai Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi. Jokowi pun juga sudah menanggapi penilaian tersebut. Jokowi meminta pihak tersebut membuktikan jika ia dikategorikan sebagai orang paling korup. Ini Pak ya, apa ada soal nominasi? Sudah ada NGO internasional yang menyebut Pak Jokowi salah satu dari tokoh terkorup di dunia gitu. Ada tanggapan orang itu? Ya terkorup apa? Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan apa? Katanya dianggap memanipulasi sistem Ya. itu Pak. Ada beberapa kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi Ya sumber apa? daya alam. Ya apa?
Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu Pak? Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis Pak? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu. Ya. Publik masih membicarakan soal rilisnya daftar para tokoh yang dinilai terkorup di dunia pada tahun 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP pada Kamis 2 Januari 2024. Di mana dalam daftar rilis tersebut salah satunya terdapat nama Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Latar belakang lembaga ini pun dikuliti publik, imbas memasang nama Jokowi, pemimpin terkorup di dunia. Melansir dari situs resminya OCCRP.org, OCCRP adalah salah satu organisasi jurnalisme investigasi kolaboratif terbesar di dunia yang basisnya di Amsterdam, Belanda. Diketahui OCCRP membuka donasi 10 sampai 1.000 dolar Amerika Serikat atau 162.207 rupiah sampai 16.220.750 rupiah per bulan bagi publik yang ingin mendukung aktivitasnya. Sumbangan diterima secara transfer, PayPal, atau berbentuk Bitcoin. OCCRP melaporkan memiliki aset mencapai 21.987.057 dolar Amerika Serikat atau sekitar 356,65 miliar rupiah pada tahun 2023. Organisasi ini menolak donasi dari pejabat terpilih, kandidat politik, partai politik, serta dana yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau merusak reputasi OCCRP. Dengan dukungan ini, mereka dapat melakukan berbagai